merespons hal tersebut, ruang guru berharap upaya tersebut dilakukan untuk membantu belajar efektif di rumah. Berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama, pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Bukan hanya siswa yang belajar dari rumah, tetapi sekolah kini mulai mengadopsi teknologi sebagai solusi permanen untuk pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dan juga interaktif, di mana siswa dapat belajar di mana saja dan juga kapan saja. Dengan teknologi, pembelajaran menjadi lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang paling penting, teknologi dapat mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja masa depan yang serba digital. Nah, berdasarkan grafik yang telah saya tampilkan, terlihat peningkatan penggunaan teknologi pendidikan dan aplikasi belajar daring dan sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Terlihat jelas penggunaan teknologi di bidang pendidikan meningkat secara signifikan sejak tahun 2020 ketika pandemi dimulai dan terus meningkat secara stabil. Penggunaan aplikasi belajar daring, lonjakan besar terjadi pada tahun 2020. Penggunaan aplikasi daring dan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya, yang mencerminkan ketergantungan yang lebih besar pada platform digital dan juga dalam pembelajaran. Adapun dampak dari penggunaan teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan juga pembelajaran. Pandemi COVID-19 mempercepat integrasi teknologi digital dalam dunia pendidikan. Beberapa dampak utamanya meliputi: yang pertama, akses pembelajaran yang lebih luas. Teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang tidak terbatas pada ruang fisik. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan inklusivitas bagi siswa yang berada di lokasi terpencil. Yang kedua, pembelajaran yang lebih interaktif, di mana alat-alat seperti aplikasi pembelajaran interaktif, simulasi, dan realitas virtual menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan juga menarik. Ini membantu siswa lebih memahami konsep-konsep kompleks dan juga meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar. Ketiga, penggunaan data untuk pengerjaan yang lebih personal. Data yang dihasilkan dari aplikasi dan platform pendidikan memungkinkan guru untuk mempersonalisasi materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, teknologi membantu mendukung model pembelajaran yang lebih adaptif dan juga responsif. Dan yang keempat, kesiapan siswa dalam menghadapi era digital. Penggunaan teknologi dalam pendidikan mengajarkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja modern, di mana seperti literasi digital, komunikasi melalui media digital, dan juga kolaborasi virtual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dunia kerja modern. Dunia kerja modern ini banyak sekali pekerjaan yang telah diotomatisasi, di mana pekerjaan-pekerjaan rutin seperti tenaga kerja mesin, dan juga yang lainnya telah banyak diotomatisasi, dan juga timbul peluang pekerjaan mengenai analisis data dan bersangkutan dengan data. Nah, teknologi telah mengubah dunia kerja secara signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, otomatisasi dan artificial intelligence atau AI. Banyak pekerjaan rutin dan juga administratif yang sekarang bisa diotomatisasikan menggunakan AI, sehingga perusahaan lebih efisien, namun juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa bidang tertentu. Yang kedua, pekerjaan berbasis data. Data sciences atau analitik menjadi keterampilan yang penting di banyak industri. Nah, penggunaan data dalam pengambilan keputusan menjadi cara perusahaan dalam mengelola bisnis mereka. Yang ketiga, kebutuhan akan keterampilan digital yang lebih tinggi, di mana banyak pekerjaan kini membutuhkan keterampilan digital yang lebih mendalam, di mana mulai dari pemahaman dasar teknologi hingga keterampilan teknis seperti coding, analisis data, dan juga manajemen proyek digital. Dan yang terakhir adalah kerja jarak jauh dan juga kolaborasi digital, di mana pandemi telah mendorong adopsi kerja jarak jauh, dan juga banyak perusahaan kini menawarkan fleksibilitas bagi karyawan untuk bekerja dari rumah yang berdampak pada budaya dan juga struktur organisasi.
Berdasarkan grafik yang sudah tertera mengenai peningkatan otomatisasi dan juga permintaan jenis pekerjaan baru di era digital, grafik tersebut menunjukkan peningkatan otomatisasi dan juga permintaan pekerjaan baru di era digital ini. Data tersebut mengilustrasikan bahwa pekerjaan rutin yang telah tergantikan sebanyak 60% dan mana otomatisasi tinggi pada pekerjaan dengan tugas berulang. Kemudian, adapun permintaan pekerjaan teknologi baru dengan persentase pengembang blockchain sebanyak 30%, analisis data sebanyak 40%, spesialis AI dan machine learning 37%, spesialis keamanan cyber 33%, dan desainer UX atau UI 25%. Menunjukkan permintaan yang tinggi seiring dengan peningkatan otomatisasi dan juga transformasi digital. Lantas, menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja era digital ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan keterampilan digital, di mana kita dapat mengikuti pelatihan ataupun kursus yang berkaitan dengan digitalisasi seperti data analisis, coding, ataupun keterampilan digital lainnya. Yang kedua, kita dapat belajar secara mandiri, di mana menggunakan sumber daya online seperti platform pembelajaran seperti Coursera, Udemy, dan lain-lainnya untuk mengembangkan kemampuan di luar pendidikan formal yang kita tempuh. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan fleksibilitas kerja, memahami alat kolaborasi jarak jauh seperti yang sudah kita gunakan, Canva, dengan Google Slides, ataupun dengan Google Words, ataupun dengan Microsoft Teams dan juga Google Workspace, agar terbiasa kita bekerja dengan tim virtual. Untuk berhasil hidup di era digital ini dan menghadapi tantangan abad 21, adapun keterampilan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah berpikir kritis dan juga pemecahan masalah, di mana mampu menganalisis informasi dan juga menyusun argumen dan memecahkan masalah kompleks, kita dapat berhasil menghadapi tantangan abad 21. Nah, cara menguasainya adalah dengan melatih diri dengan latihan berpikir logis, berdiskusi dan mengambil keputusan, dan juga mengambil peran penting dalam pemecahan di berbagai proyek ataupun organisasi. Yang kedua, kolaborasi dan juga keterampilan sosial, bekerja dalam tim dan mengelola hubungan interpersonal. Nah, cara menguasainya adalah dengan mengikuti kegiatan kolaboratif seperti organisasi kampus ataupun proyek kelompok. Yang ketiga adalah kreativitas, di mana orang yang kreatif akan mampu menghadapi segala masalah, dan juga orang yang kreatif akan mampu menciptakan ide-ide baru dan juga solusi inovatif, di mana kita dapat menguasainya dengan terlibat proyek kreatif, baik itu seni, desain, ataupun inovasi di bidang teknologi. Yang keempat adalah literasi digital dan juga teknologi, memahami dan mampu menggunakan teknologi secara efisien, di mana kita dapat memperdalam pengetahuan tentang teknologi dan juga alat-alat digital melalui kursus ataupun praktek langsung. Yang kelima adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja adalah solusi yang paling efisien dalam menghadapi tantangan di era 21 ini dalam dunia kerja, di mana kita dapat menguasainya dengan terbuka terhadap pengalaman baru dan juga menghadapi tantangan baru serta terus memperbarui keterampilan yang telah kita miliki. Sebelum kita membicarakan teknologi lebih jauh lagi, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana tingkat penetrasi internet di Indonesia ini? Jika belum tahu, mari kita bahas lebih lanjut. Tingkat penetrasi internet di Indonesia menginjak angka 79,5%, di mana jumlah penduduk terkoneksi internet pada tahun 2024 ini adalah sebanyak 221 juta jiwa, 563.479 jiwa dari total populasi Indonesia, yakni 278 juta jiwa, 696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023. Nah, teman-teman, lantas bagaimana pertumbuhan tingkat penetrasi di Indonesia? Pada tahun 2018, tingkat penetrasi menginjak angka 64,8%, pada tahun 2020 73,7%, pada tahun 2022 77,01%, pada tahun 2023 78,19%, dan pada tahun 2024 ini menginjak angka 79,5%. Nah, peningkatan penetrasi internet di Indonesia bertingkat secara stabil.
Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana perkembangan akses internet di kota besar dan di daerah terpencil di Indonesia? Menurut grafik yang sudah tertera, perkembangan akses internet di kota besar dan daerah terpencil di Indonesia dengan rentang waktu 2018 sampai 2023, grafik tersebut menunjukkan perkembangan akses internet di kota besar dan daerah terpencil di Indonesia. Nah, pada kota besar terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase akses internet, di mana mencapai 93% pada tahun 2023 yang mencerminkan infrastruktur yang lebih maju di wilayah perkotaan. Kemudian, di daerah terpencil, akses internet juga meningkat dari 25% pada tahun 2018 menjadi 53% pada tahun 2023, meskipun masih tertinggal dibandingkan di kota-kota besar. Nah, data ini menggarisbawahi perbedaan akses digital antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan dengan kebutuhan yang terus mendorong pemerataan akses internet di seluruh wilayah. Pemerataan penggunaan teknologi di Indonesia masih belum cukup merata, di mana pemerataan teknologi merupakan tantangan yang cukup besar, dan juga pemerintah sudah berupaya untuk meratakan akses internet dan juga dengan pendidikan literasi digital. Nah, adapun tahap pengadopsian dari penggunaan TIK, di mana yang pertama ada tahap inisiasi, di mana pengenalan teknologi informasi di tingkat dasar, di mana individu ataupun institusi mulai sadar akan pentingnya TIK. Kemudian yang kedua, adopsi awal, di mana pengenalan teknologi melalui pelatihan awal dengan keterbatasan penggunaannya. Yang ketiga adalah adaptasi. Nah, penggunaan TIK mulai merata dengan kemampuan yang meningkat pada penggunaannya untuk tugas dari sehari-hari. Keempat adalah integrasi, di mana penggunaan TIK secara aktif dan juga terintegrasi dalam proses kerja dan juga pembelajaran, terutama di sekolah dan juga lembaga pemerintah. Dan yang kelima adalah tahap transformasi, di mana optimalisasi TIK semua aspek untuk mempercepat produktivitas dan juga menciptakan inovasi-inovasi baru. Setelah tahap pengadopsian TIK berlangsung di Indonesia, adapun penilaian terhadap proses adopsi TIK di Indonesia meliputi beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah kesiapan dari segi infrastruktur, di mana infrastruktur internal yang perlu ditingkatkan terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua adalah penyediaan pelatihan TIK, pelatihan bagi tenaga pendidik dan pekerja untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan TIK. Kemudian adalah kesenjangan digital. Nah, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan dalam akses TIK. Yang kemudian, dukungan pemerintah. Adanya program pemerintah seperti digitalisasi sekolah dan juga pelatihan keterampilan akan sangat membantu proses adopsi dari penggunaan TIK merata di seluruh Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan TIK dalam mendukung pendidikan dan pekerjaan sangat diperlukan dan juga sangat mendukung dalam proses pengadopsian TIK di seluruh Indonesia ini. Di era digital ini, pendidikan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Berikut merupakan penjelasan mengenai pendekatan ataupun proses pembelajaran yang tepat di era digital. Yang pertama adalah menggunakan model pembelajaran campuran atau blended learning, di mana model ini menggabungkan sesi pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring. Nah, di sekolah, siswa akan belajar langsung dengan guru dan juga teman sekelas, dan di rumah mereka dapat mengakses materi melalui internet. Kemudian, manfaatnya adalah membantu siswa belajar secara fleksibel dan memaksimalkan waktu belajar serta melatih kemandirian dari siswa. Ini juga akan mengatasi keterbatasan waktu dan ruang fisik karena materi biasa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, guru dapat mengunggah materi pelajaran atau kuis interaktif ke platform-platform digital. Nah, contoh penilaiannya adalah penilaian dilakukan baik di kelas melalui tugas individu ataupun kelompok maupun online seperti kuis dan diskusi daring. Kombinasi dari hasil tatap muka dan daring ini akan memberikan gambaran utuh tentang pemahaman siswa. Yang kedua adalah kita bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana pembelajaran berbasis proyek ini akan melibatkan siswa dalam proyek yang mengharuskan mereka untuk memecahkan suatu masalah nyata menggunakan pengetahuan yang sudah mereka pelajari. Nah, proyek ini akan didukung oleh teknologi
seperti riset online, penggunaan software presentasi, dan juga alat kolaborasi digital. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Siswa juga akan terlatih untuk menyampaikan gagasan dan hasil kerja mereka dengan cara yang menarik dan juga profesional. Nah, guru ini akan berperan memberikan proyek kepada siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik nyatanya. Nah, penilaian berbasis rubrik ini akan mencakup keterampilan dari kerja sama tim, penyesuaian masalah, kreativitas, dan kemampuan komunikasi. Laporan akhir yang dihasilkan atau presentasi proyek dapat menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga adalah pembelajaran adaptif, di mana pembelajaran adaptif ini akan menyesuaikan dengan konten dan metode dengan kebutuhan dan kecepatan belajar dari setiap siswa. Teknologi akan memungkinkan konten yang dinamis, di mana aplikasi ataupun platform digital akan mengubah materi sesuai dengan kemajuan siswa. Siswa akan belajar dengan kecepatan mereka sendiri tanpa merasa tekanan untuk mengikuti tempo kelas secara keseluruhan. Dan juga ini akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, terutama mereka yang membutuhkan pengulangan materi atau belajar lebih cepat. Nah, perangkat lunak adaptif ini akan memberikan materi, latihan, dan juga soal evaluasi berdasarkan kemampuan siswa yang terdeteksi. Nah, data dari perangkat lunak adaptif ini akan digunakan untuk mengukur perkembangan siswa, misalnya tingkat penyelesaian tugas, waktu yang dihabiskan, dan tingkat keberhasilan. Ini akan memberikan gambaran rinci mengenai keterampilan individual dari setiap siswa. Yang keempat adalah literasi digital. Literasi digital akan memastikan siswa memahami dan mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Ini akan meliputi aspek keamanan, privasi, etika dalam berinternet, dan juga pencarian informasi secara kritis, serta penggunaan alat digital secara efektif. Siswa tidak hanya mahir dalam bidang akademik saja, tetapi juga memahami cara menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab, dan juga akan menjadi bekal mereka untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak dan juga aman. Nah, literasi digital akan diintegrasikan ke semua mata pelajaran, dan juga guru akan mengajarkan etika penggunaan internet, pengelolaan privasi, dan juga cara mencari sumber informasi yang valid. Nah, penilaian akan mencakup tes pemahaman konsep literasi digital, kemampuan siswa dalam mengidentifikasikan informasi palsu, serta praktek etika digital melalui tugas ataupun proyek yang diberikan oleh guru. Materi kita yang terakhir mengenai penilaian terhadap proses pembelajaran di era digital yang perlu lebih fleksibel dan berorientasi pada keterampilan. Nah, penilaian berbasis proyek seperti penilaian terhadap hasil proyek siswa baik individu ataupun kelompok. Yang kedua, penilaian berbasis portofolio, di mana mengumpulkan hasil karya yang digital siswa yang sepanjang semester untuk menilai kemajuan dan juga kreativitas mereka. Yang ketiga adalah umpan balik berkelanjutan, di mana penggunaan alat digital untuk memberikan umpan balik segera setelah tugas ataupun tes yang akan mendorong perbaikan secara langsung. Dan yang terakhir adalah penilaian formatif digital, menggunakan kuis ataupun tes online untuk memahami pemahaman siswa secara tepat dan juga efektif. Nah, integrasi teknologi digital yang tepat di sekolah akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih adaptif, menarik, dan relevan untuk kebutuhan zaman, serta membantu generasi siswa yang siap menghadapi tantangan pada abad 21 ini. Di era digital ini, teknologi bukan lagi menjadi suatu pilihan, tetapi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, di mana dengan memahami dampak dari teknologi, perubahan dunia kerja, keterampilan abad 21, serta proses adopsi TIK yang tepat, kita semua, baik siswa, guru, maupun tenaga kerja, dapat mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan sekaligus penuh peluang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.